Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, ada beberapa teman yang mengatakan bahwa perang antara Israel dan Iran itu lebih didorong oleh kepentingan bisnis, karena setiap kali Israel membuat serangan agresif terhadap Palestina, terlebih khusus kepada Iran, maka biasanya harga minyak, baik minyak jadi atau minyak mentah, itu mengalami kenaikan. Begitupun juga dengan dolar. Maka saya melihat bahwa itu bukan menjadi salah satu faktor seperti yang saya sebutkan, bahwa agen atau katalisator penggerak daripada perang ini adalah didorong oleh satu, ideologi, kedua adalah politik, dan ketiga didorong oleh saya sebut sebagai kebosanan yang terkengkang ya. Jadi pemimpin atau terlebih khusus leaders dari negara dunia modern sekarang itu lebih kepada, sebentar, saya kayaknya tersesat nih, tapi nggak apa ya, kita sambil jalan sore sambil menikmati pemandangan, kita lanjutkan. Leaders in the context of the modern world today, seeing the wars and the policy that they made, that has been made by the leaders nowadays, is influenced by what we call as political bargaining, and also because of the economic and the massive of technology interest, yeah, such as all the things that regarding about technology advancements like the internet, the cyber, and etc. So karena kepentingan itu senjata menjadi mahal ya. Amerika sebagai salah satu negara pemasok senjata untuk Israel, kemudian negara-negara Eropa yang memproduksi senjata, menjadi demandnya semakin banyak. Oleh sebab itu menghasilkan kekuatan ekonomi, selain juga kemajuan teknologi perang. Seperti sekarang kita lihat, bukan hanya senjata yang digunakan itu bukan hanya body ya, nggak ada itu tentara yang sekarang itu maju di garis paling depan. Kenapa? Justru tentara sekarang, contohnya di Ukraina dan di Rusia, mereka menggunakan teknologi drone ya, drone yang dimana sudah dipersenjatai dengan bahan ledakan atau bom di dalam drone yang diterbangkan itu. Justru tentara sekarang bukan berada di barisan paling depan, tapi mereka berada di barisan paling belakang, yaitu mengontrol drone yang mereka terbangkan, sehingga justru teknologi yang maju ke depan, orang yang mengontrol ada di belakang layar. Makanya kita melihat bahwa apa yang terjadi di Ukraina dan di Rusia itu semata-mata adalah uji coba kemampuan teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara yang sudah maju ya, terutama negara Amerika ya, Prancis, dan negara-negara besar lainnya. Selain dalam bidang teknologi ya, begitu banyak juga dalam faktor budaya. Kita tahu bahwa budaya Iran itu lebih dekat pada budaya timur. Oleh sebab itu Cina, kemudian Rusia itu lebih mendukung kepada Iran dibanding kepada Barat yang dipelopori oleh budaya
yang diperkarasai atau diketuai oleh Amerika Serikat itu sendiri. Yang di belakangnya adalah NATO, ya, negara Eropa Timur dan negara-negara yang bergabung dalam aliansi Barat. Perbedaan budaya itu dan dipicu juga, ya, walaupun sedikit banyak tetap banyak perbedaan budaya di antara blok Barat dan blok Timur. Akan tetapi permusuhan primordial di masa lalu, sejak Perang Dunia Pertama meletus dan Perang Dunia Kedua terjadi, itulah yang menyebabkan kenapa Cina itu merapat kepada Rusia dan Iran, sedangkan Amerika, ya, memimpin sekutu mereka yang membentuk blok Barat. Maka kita lihat secara teknologi, faktor politik, faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor desire, ya. Jadi desire ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Desire itu hasrat dalam membuat keputusan, sehingga negara-negara besar, sehingga kita melihat kejadian bagaimana Israel melancarkan serangan yang masif terhadap Iran. Itu didorong oleh faktor-faktor itu. Sehingga pada akhirnya kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat itu sebagai sebuah fenomena di mana peradaban itu sedang berkembang, ya, dan melihat bahwa bagaimana faktor sosial, faktor eksternal itu mempengaruhi, ya, pemangku kebijakan, sehingga mereka bisa memutuskan mana keputusan, ya, sebuah negara yang diambil, mana yang tidak. Dan kita melihat pasca terjadinya perang yang dilancarkan oleh Israel, ya, sejak Jumat, itu langsung dibalas atau retaliations dilakukan oleh imam terperintah Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi revolusi Iran, dengan melancarkan lebih dari setidaknya 100 drone, dan di beberapa media seperti CNN menyiarkan atau mengabarkan setidak-tidaknya ada sekitar 7 missiles yang berhasil menembus Iron Dome atau sistem pertahanan udara milik Israel. Maka pesannya adalah kita sebagai rakyat atau warga dunia, ya, citizens and netizens, melihat itu sebagai fenomena politik yang cukup memberikan kita pengetahuan bahwa dunia memang seperti itu. Dunia akan membentuk cara dia untuk mengubah dirinya sendiri itu berdasarkan kepada apa yang dipikirkan oleh pemimpin-pemimpinnya yang memiliki pengaruh besar. Tapi saya ingin menekankan juga bahwa sebetulnya tidak selamanya hanya yang memiliki pengaruh besar sebagai mayoritas atau pemilik kekuatan seperti Amerika, Cina, Rusia yang dapat memberikan efek kepada sistem tatanan dunia sekarang. Akan tetapi negara-negara kecil seperti negara dunia berkembang seperti kita itu memainkan peran yang besar. Bagaimana Indonesia, ya, memproduksi, ya, bahan-bahan nikel dan sumber daya alam lainnya, sehingga itu membentuk persediaan bagi negara maju, sehingga menciptakan senjata dan sebagainya. Kita lihat bahwa nikel itu diubah untuk menjadi baterai, ya, walaupun produksinya tidak dilakukan di Indonesia.
tapi dilakukan oleh negara-negara besar yang secara mayoritas memegang alat-alat produksi. Maka kita sekarang ini hanya menjadi negara yang mampu mengekspor bahan-bahan mentah saja, tidak memiliki alat produksi sendiri. Maka kita harap bahwa kita tidak menjadi penonton saja, tapi kita berharap kita akan menjadi pemain, sebagaimana kita melihat Amerika, Cina, Iran yang sedang bermain juga di era sekarang. Terima kasih.